Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, teman-teman, mahasiswa semester 5? Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teori grup. Apa itu teori grup? Kita simak bersama-sama ya. Nah, ini ada sebuah studi kasus, yaitu perhatikan operasi berikut ini. Ini adalah sebuah konstruk dari struktur aljabar. Jadi struktur aljabar ini adalah suatu himpunan yang dapat didefinisikan satu atau lebih operasi yang memenuhi beberapa aksioma yang sudah ditentukan. Nah, dalam hal mengkonstruksikan struktur aljabar ini, kita tidak bisa dan tidak boleh menggunakan himpunan kosong, karena kita membutuhkan elemen-elemen yang ada di himpunan agar bisa mengecek aksioma-aksiomanya. Di sini terdapat studi kasus. Saya memilih himpunan real dalam himpunan pembangun struktur aljabarnya. Jadi himpunan real itu adalah bukan himpunan kosong ya. Kemudian di sini didefinisikan suatu operasi biner yang dinotasikan dengan bintang. Jadi bintang ini mengaitkan elemen-elemen R di dalam proses ke dalam elemen R. Jadi satu pasangan perurutan yang dimasukkan dengan X dan Y dipetakan menjadi bintang XY atau notasi lainnya X bintang Y, yang mana nilainya sama dengan X plus Y. Bisa dilihat bahwa operasi biner yang didefinisikan di sini cukup sederhana. Jadi operasi binernya berupa operasi penjumlahan di dalam bilangan real. Selanjutnya di sini akan diperiksa 4 aksioma. Di antaranya adalah apakah operasi biner yang didefinisikan tadi itu tertutup di bilangan real. Kemudian apakah operasi biner bintang yang sudah didefinisikan ini bersifat asosiatif. Yang ketiga adalah apakah himpunan bilangan real dengan operasi bintang ini memiliki elemen identitas. Terakhir, apakah setiap elemen yang ada di dalam R ini memiliki elemen invers terhadap operasi biner bintang. Jadi 4 aksioma ini kita sebut sebagai aksioma grup. Struktur aljabar yang baru ditentukan oleh bagaimana mendefinisikan operasi yang berlaku pada himpunan pembangunnya. Sedangkan untuk aksioma sendiri fungsinya adalah sebagai pembeda antara struktur aljabar dengan struktur aljabar yang lain. Teori himpunan bilangan ini merupakan salah satu konsep yang akan dijadikan dasar pembentukan teori grup. Sekarang teman-teman, apa definisi grup dan aksioma apa saja yang akan digunakan? Mari kita bahas selanjutnya ya. Definisi grup, misalkan G adalah himpunan tak kosong dan bintang adalah operasi biner yang terdefinisi di dalam G. G adalah grup jika keempat aksioma di bawah ini terpenuhi. Aksioma yang pertama adalah operasi biner bintang di dalam G bersifat tertutup. Aksioma yang kedua, operasi biner bintang di dalam G bersifat asosiatif. Aksioma yang ketiga, terdapat elemen identitas di dalam G pada operasi biner bintang. Aksioma yang terakhir adalah setiap elemen di dalam G memiliki elemen invers terhadap operasi biner bintang. Selanjutnya, notasi untuk grup G pada suatu operasi itu disimbolkan dengan yang seperti itu ya, yang tertera pada slide di dalam kurung G dan operasi bintang.
agar G itu dapat menjadi sebuah grup, yaitu terdapat beberapa syarat. Yang pertama adalah misalkan G adalah sebuah himpunan. Jadi syarat pertama agar G dapat menjadi sebuah grup adalah G itu bukan himpunan kosong. Jadi maksud himpunan tak kosong itu adalah himpunan yang memiliki elemen atau anggota meskipun hanya satu. Selanjutnya, operasi biner bintang dikatakan terdefinisi di dalam G jika relasinya tertutup dan memenuhi implikasi pemetaan atau bisa disebut dengan well-defined. Jika operasi biner bintang terdefinisi di dalam G, maka aksioma pertama dari grup ini secara otomatis sudah terpenuhi. Operasi biner bintang di dalam G ini bersifat asosiatif, artinya apa? Artinya untuk setiap A, B, dan C yang ada di dalam G ini berlaku formula seperti yang ada di slide ya. Jadi hasil dari operasi A dikali B itu dioperasikan dengan C sama dengan A operasi hasil dari B operasi C. Untuk membuktikannya bahwasanya asosiatif itu seperti apa itu dapat dibuktikan menjadi dua ya. Yang pertama adalah dibuktikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi jika diketahui pada formula yang di kiri itu dibuktikan bahwa hasilnya sama dengan formula yang di kanan, atau formula yang di kanan itu hasilnya dicari ternyata sama dengan hasil formula yang di kiri. Begitu sebaliknya. Untuk pembuktian yang kedua yaitu dihitung hasil formula kanan, kemudian hasil perhitungan formula kiri, lalu kedua hasil tersebut dibandingkan. Kalau sama berarti memenuhi sifat asosiatif. Selanjutnya mengenai elemen identitas, yaitu didefinisikan misalkan E adalah elemen identitas di dalam G dan A adalah elemen sembarang di dalam G, maka berlaku sebagai berikut. Jika A dioperasikan dengan E, maka hasilnya adalah A. Begitu juga terdapat E yang dioperasikan dengan A, hasilnya adalah A. Jadi, untuk menentukan elemen identitas dari suatu himpunan, yang pertama yaitu kita harus memperhatikan himpunan penyusunnya terlebih dahulu, ya. Yang kedua yaitu kita harus memperhatikan jenis operasi biner yang didefinisikan di dalamnya. Itu apakah elemen identitas itu sama dengan operasi biner ya? Jadi tidak harus sama. Jadi tergantung pada jenis operasi biner yang didefinisikan. Selanjutnya mengenai elemen inverse, misalkan E adalah elemen identitas di dalam G, A adalah elemen sembarang di dalam G, dan A inverse adalah elemen inverse bagi A, maka berlaku sifat sebagai berikut. Jika A dioperasikan dengan A inverse, maka akan menghasilkan elemen identitas. Dan sebaliknya, jika A inverse dioperasikan dengan A, maka juga akan menghasilkan elemen identitas. Jadi untuk menentukan elemen inverse dari suatu elemen, yang pertama kali kita perhatikan adalah himpunan penyusunnya, yang kedua memperhatikan jenis operasi biner yang didefinisikan di dalamnya, dan ketiga itu kita harus memperhatikan jenis elemen identitas yang ada pada himpunan tersebut. Selanjutnya yang perlu diingat antara elemen identitas dan elemen inverse, yaitu jika elemen identitas maka bentuknya adalah tunggal ya. Jadi untuk elemen inverse ya bentuknya tunggal pada setiap elemennya, gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya selanjutnya kita akan adakan latihan soal.